Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amarana jami'an bitaqwa, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana jami'an minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat jasmani, rohani, sehingga kita dapat melaksanakan ritual kita setiap hari Jumatnya, yaitu melaksanakan ibadah Jum'ah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita selalu membiasakan salawat kepada baginda Rasulullah, dan pada akhirnya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, alhamdulillah kita berada pada bulan Syawal. Masih teringat di benak kita ketika di bulan Rajab, Sya'ban, bahkan Ramadan, kita selalu berkumandang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab, berkatilah bulan Sya'ban, hingga pada akhirnya kita selalu berdoa kepada Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita sudah pada bulan Syawal. Artinya apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sampai kepada bulan Ramadan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ini adalah bentuk cintanya Allah kepada kita, sehingga doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah rasa syukur ini kita aplikasikan sebagai rasa syukur. Marilah kita tingkatkan kembali keimanan, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti sebenarnya yaitu menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, di saat yang bersamaan juga kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah
ketakwaan, karena sebaik-baik bekal adalah takwa itu sendiri. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, di bulan Syawal ini para ulama berpendapat atau mengartikan bulan Syawal itu ada 3 kategorinya, mendefinisikan bulan Syawal itu ada 3. Yang pertama adalah irtifa, yaitu meningkatkan atau yaitu tumbuh. Selama kita di bulan Ramadan, apakah madrasah Ramadan ataukah tarbiyah Ramadan, apakah sudah ada peningkatan-peningkatan yang ada di dalam diri kita? Apa itu peningkatannya? Yang pertama adalah tentang keimanan. Apakah keimanan kita meningkat setelah pasca Ramadan ataukah tidak? Atau ketakwaan kita meningkat ataukah tidak? Di Ramadan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan itu, puasa itu membentuk supaya bertakwa. Itu ketika Ramadan. Namun setelah pasca Ramadan, apakah ketakwaan itu bertambah, tumbuh ataukah tidak? Kemudian ibadahnya, apakah ibadahnya tumbuh atau tidak? Dengan tarbiyahnya Ramadan, dengan madrasahnya Ramadan, pasca Ramadan, setelah Ramadan, apakah masih tumbuh atau tidak? Kemudian yang terpenting adalah ada amal solehnya, kemudian akhlak kepada diri kita. Nah, ukurannya, indikatornya, suksesnya Ramadan kita tahun lalu atau yang sudah lewat itu dilihat dari pasca Ramadan itu sendiri. Apakah amal ibadahnya meningkat atau tidak? Dari keimanannya, ketakwaannya, amal ibadahnya, bahkan keikhlasannya itu meningkat atau tidak, itu indikator kesuksesannya. Jadi mohon maaf ketika di Ramadannya baik, ngajinya baik, ibadahnya baik, namun setelah pasca Ramadan, maka di bulan Syawal kita lihat malah menurun. Artinya Ramadannya belumlah begitu sukses buat kita. Oleh karena itu kita mengecek indikator ini di bulan Ramadan. Apakah di bulan Syawal, apakah ibadah Ramadan kita sukses atau tidak? Yang kedua, ibtida'ul khair. Para ulama mengatakan, memaknai Syawal itu adalah ibtida'ul khair, yaitu memulai kebaikan. Kita tahu di dalam Islam itu ada hablum minallah dan hablum minannas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Dan kita tahu juga di bulan Ramadan itu yaitu syahrul maghfirah, yaitu bulannya ampunan. Kita tahu di dalam hadis Rasulullah, baginda Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan syarat 2, keimanan, keikhlasan, evaluasi karena Allah, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan kriteria 2 juga, keimanan karena Allah, keikhlasan karena Allah, maka diampunkan dosanya. Manusia tentu tidak mungkin tidak melakukan dosa, pasti melakukan dosa. Namun di bulan Ramadan kita melakukan dosa pagi hari, melakukan dosa pagi hari, malamnya kita menghidupkan hari-hari, menghidupkan Ramadan di malam hari, maka dihapuskan dosa sebelumnya. Kemudian malamnya kita berbuat dosa, paginya kita berpuasa, dihapuskan juga dosa-dosanya, sehingga
Jalannya dalam sebulan berpuasa itu, satu bulan itu isinya adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Sehingga hari demi hari, ampunan demi ampunan demi ampunan, terjadilah pengampunan. Pada akhirnya di satu Syawal kita bebas dari pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di satu Syawal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, kemudian ketika dia menaiki anak tangga mimbar itu, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Rupanya malaikat berdoa kepada Allah dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya kata malaikat, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'abadallah qul amin faqultu amin. Kata malaikat Jibril, siapa saja laki, perempuan, tua, muda yang mendapati Ramadan, dia dapat Ramadan, diizinkan mengikuti Ramadan. Kemudian setelah selesai Ramadan, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Selesai Ramadan, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Kata malaikat, orang begini maka masuklah ke dalam neraka, celakalah dia. Maka ya Rasulullah, tolong aminkan orang kayak begini nih. Lantas kata Rasulullah, faqultu amin, maka diaminkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua yang berada di sini mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hablum minallahnya, selesai sudah pengampunan dari Allah. Nah, memulai sesuatu yang baru, terkadang kita sesama manusia, kakak, adik, beradik, tetangga mempunyai kesalahan, khilaf dan lain sebagainya. Memulai sesuatu yang baru, memulai dengan kebaikan yang baru di bulan Syawal itulah maka terjadilah maaf memaafkan. Terjadilah saling maaf memaafkan, maka terjadilah fitrah. Dari Allah sudah fitrah, dari manusia fitrah, sehingga tubuh kita bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Kalau sudah bersih, kita berdoa kepada Allah, apa saja doa kita kepada Allah, insya Allah dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam ketika di surga, dia belum punya dosa. Ketika Nabi Adam alaihissalam berdoa, ya Allah, saya ini kesepian ya Allah, saya ingin pendamping ya Allah, maka meminta istri, diijabah oleh Allah. Begitu dia melakukan kesalahan, maka diturunkan ke dunia, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya rindu dengan istri saya. Tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu masa. Oleh karena itu di hari yang berbahagia ini, di bulan Syawal ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan maghfirahnya Allah, maka berdoalah apa yang kita minta kepada Allah, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, makna dari Syawal itu menurut ulama yaitu istimrar, yaitu keberlangsungan. Apa yang sudah kita buat di bulan Ramadan, contoh misalnya kita sudah berbuat sholat malam, yaitu sholat tarawih. Pasca Ramadan kita meneruskan apa yang kita buat di Ramadan, yaitu kita sholat tahajudnya ditingkatkan. Kemudian di Ramadan kita membaca Al-Quran. Pasca Ramadan di bulan Syawal kita meningkatkan bacaan Al-Quran kita, bukan malah ditinggalkan. Kita di Ramadan kita melakukan puasa, di Syawal kita pun melakukan puasa. Sebagaimana hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyami dahr. Siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian diikutkan dengan puasa 6 hari setelahnya, maka dia mendapatkan pahalanya itu seperti puasa 1 tahun penuh. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua pun mampu di sini.
Kalau Ramadan 1 bulan saja kita mampu, insya Allah 6 hari insya Allah kita pun mampu. Hanya kita memaksakan saja sejenak untuk berpuasa 6 hari. Tidak harus berturut-turut. Idealnya memang sebagian ulama mengatakan setelah 2 Syawal dilanjutkan hingga 7 Syawal. Namun kapanpun kita mampu, tidak harus berturut-turut. Yang penting di bulan Syawal, insya Allah masuk pahalanya puasa di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan setiap langkah kita, dimudahkan, diupayakan, dimudahkan oleh Allah sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita melangkah untuk menjadikan diri kita dekat sama Allah, itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm jum'atan mubarakatan lil muslimin wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullah faqad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. I'lamu anna Allah bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbahati bi qudsihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'i rasyidin sayyidina Abi Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.